Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Kejaksaan Agung Kejagung menjadi salah satu aparat penegak hukum yang menangani beragam kasus, termasuk perkara korupsi di Indonesia. Kewenangan jaksa dalam menyidik perkara rasuah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kejaksaan juga memiliki wewenang penuntutan dan peradilan pidana. Tiga kasus besar yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung, yakni korupsi PT Timah, terkait tata niaga Timah, kemudian kasus korupsi dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, serta kasus korupsi emas Antam yang melibatkan Budi Said, Crazy Rich Surabaya. Dan untuk membahas perihal ini telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumadana. Selamat siang Pak Ketut. Selamat siang Mas Yuda, apa kabar? Kabar baik, terima kasih untuk waktunya Pak untuk siang hari ini berbincang bersama kami. Pak Ketut, kita bicara mengenai kasus-kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung. Terkait salah satunya mengenai PT Timah. Nah, sejauh ini berdasarkan apa yang sudah dirilis oleh Kejaksaan Agung, ada 14 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah Tbk Tins tahun 2015 hingga 2022, Pak. Nah, Bapak bisa informasikan perkembangan kasus ini, Pak, hingga siang ini, Pak? Sampai saat ini kami masih dalam pemeriksaan-pemeriksaan intensif terhadap beberapa saksi ya dan pemberkasan dalam perkara tersebut dari 14 perkara tersebut. Dan sampai saat ini juga tim penyidik juga melakukan satu koordinasi-koordinasi dalam rangka ketika perkara tersebut pemberkasan sudah selesai, segera akan dilakukan suatu pelimpahan di kemudiannya bagi teman-teman penyidik maupun penuntut umum seperti itu. Sekarang masih dalam proses pemberkasan dan 14 orang itu sudah menjadi tersangka dalam perkara ini. Mhm. Pemberkasan apa saja kendala yang dihadapi Bapak? Mengingat kasus ini sudah cukup lama dari 2015 hingga 2022 dan kita mendapatkan informasi Kejagung juga baru saja menambah satu tersangka baru ya Pak, dengan inisial ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk di periode 2017 sampai dengan 2018. Bapak bisa ceritakan mengenai kasus ini Pak, karena memang terlibat cukup panjang dan juga melibatkan banyak pihak. Seperti apa dengan modus keterlibatan ALW ini Pak? Gini, perkara ini memang sangat panjang ya dan sangat rumit ya. Kita duduk konstruksi yuridisnya juga tidak terlalu mudah dan sangat sulit sekali ya, sehingga memang kendala-kendala di lapangan karena lamanya perkara ini kita tangani ya terjadi sehingga kita perlu mengumpulkan alat-alat bukti. Modus yang dilakukan adalah ada satu konsorsium yang dimiliki oleh satu orang sebenarnya mengendalikan PT-PT lain untuk bekerja yang notabene satu muarah ke satu PT tertentu. Nah, ini kemungkinan ke depan tidak hanya 14 orang ini kita mintakan satu pertanggungjawaban dan ini masih berkembang terus. Ya. Kalau kita bicara mengenai penyidikan yang dilakukan karena tadi melibatkan banyak pihak dan waktu kejadian dari 2015 hingga 2022. Sejauh ini penelusuran terkait kasus tata niaga Timah ini melibatkan terduga pelaku dari PT Timah, apakah juga melibatkan pihak lain Pak? Karena mengingat boleh jadi ada beberapa konsorsium ataupun penyuplai tadi dikatakan untuk komoditi Timah ini tidak hanya dari perusahaan yang saat ini memang sedang berperkara ini Pak. Begini, tentu saja dalam menangani suatu perkara korupsi ini tidak terlepas dari birokrasi yang ada di PT Timah. Dan perlu dicatat di sini bahwa dari PT Timah sendiri kita sudah menetapkan 3 tersangka dari direkturnya. 3 tersangka dan pihak-pihak lain juga dalam PT Timah juga kita sudah tetapkan tersangka. Apakah ini akan berkembang terus? Iya. Karena kalau tidak ada keterlibatan dari BUMN atau pemerintah, jadi tidak mungkin perkara ini bisa terjadi. Jadi ada suatu kelengahan dalam hal tata kelola, dalam hal pengawasan dan dalam hal pemberian izin. Nah, ini yang perlu kita ke depannya kita lakukan suatu perbaikan ke depannya. Kita tidak hanya melakukan suatu penindakan tapi sekaligus juga melakukan suatu perbaikan tata kelola, perizinan dan bagaimana mengelola timah ini bisa menjadi bermanfaat bagi negara seperti itu. Bapak tadi menekankan salah satunya adalah perbaikan tata kelola timah. Bisa dijabarkan Pak, seperti apa Pak kondisi sebenarnya yang terjadi di kawasan tersebut terkait dengan tata kelola? Apakah memang karena pengawasan yang kurang, kemudian juga ada pihak yang bermain sehingga pat gulipat seperti ini merupakan hal yang jamak terutama untuk komoditi yang memang saat ini menjadi sangat memberikan kontribusi besar terhadap negara Pak?
Ya, ini kan lahan yang dilakukan pengelolaan ini adalah lahan milik negara. Yang notabene yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah PT Timah sendiri. Sehingga dalam hal pelaksanaan di lapangan perlu dilakukan satu pengawasan yang cukup ketat ya karena terkait dengan lingkungan yang begitu luas, lahan yang begitu luas ya. Ini kena sampai dampak kerugiannya sampai 271 triliun ini kan sangat luar biasa. Ya tidak saja kita mempertimbangkan kerugian real daripada negara, tapi dampak lingkungan yang begitu luas, ini perlu menjadi suatu kerugian perekonomian negara dan dampaknya terhadap masyarakat. Dan di sana kalau kita lihat, hampir 2 kali lipat dari luas Jakarta. Nah ini kalau kita besok habis, timahnya habis, rusak lingkungannya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, ini kan kerugian yang begitu nyata yang nanti tidak hanya berdampak kepada perekonomian dan lingkungan, tetapi juga terdampak kepada pendapatan negara. Kedepannya itu yang kita bisa kelola. Sebagaimana perintah Pak Jaksa Agung, kita dalam satu penegakan hukum tidak saja mengedepankan penindakan, tetapi juga mengedepankan hal yang sifat pencegahan dan tata kelola dan sekaligus perbaikan seperti itu. Berarti kedepannya juga akan ada kemungkinan kasus-kasus yang boleh jadi merambah kepada komoditi lain ya Pak, mungkin boleh jadi hal-hal yang tidak hanya tadi terkait dengan timah, tapi juga beberapa kasus yang boleh jadi memang menjadi perhatian, terutama kalau kita bicara mengenai hilirisasi di Indonesia ya Pak ya, tembaga misalkan. Ketika ada pengaduan seperti itu, apakah memang Kejaksaan Agung akan melakukan tindakan aksi juga untuk melakukan pencegahan dan juga bagaimana nanti ke depannya tidak ada aksi serupa terjadi Pak? Oh ya, tentu. Kita sudah melakukan hal yang sama, tidak hanya timah, nikel juga termasuk, emas juga termasuk, ya, batu bara juga termasuk. Nikel di Sultra kita melakukan satu penindakan yang kerugiannya 5,7 triliun, ya kan, batu bara juga, dan semua sumber daya alam ini harus dikelola dengan baik, dikelola dengan pemanfaatan masyarakatnya ada, pemanfaatan kepada negara ada, dan bagaimana lingkungan juga bisa terjamin menjadi baik dan rehabilitasi dengan baik ke depannya. Karena ini adalah berkelanjutan ke depannya. Tidak hanya dikeruk habis itu habis dibawa keluar, kita nggak dapat apa-apa, lingkungan rusak, yang terjadi adalah keturunan kita juga menjadi berdampak terhadap kegiatan korupsi itu sendiri, seperti itu. Nah untuk kasus tata niaga timah ini mungkin masyarakat juga kemarin sangat mendapatkan spotlight terhadap penggeledahan ya Pak, terhadap rumah salah satu orang yang dikatakan sebagai crazy rich di PIK ya Pak ya. Kalau kita bicara mengenai HL ini atau Helena Lim ini, penggeledahan dilakukan pada Rabu 6 Maret dan Jumat 8 Maret dan menyita uang cukup banyak dan dokumen ya Pak. Lalu seperti apa Pak posisi dan keterlibatan Helena sendiri Pak untuk kasus ini Pak? Jadi begini, saya nggak terkhusus kepada satu orang ya. Kita sudah melakukan suatu penyitaan terhadap alat berat, itu hampir lebih dari 100 alat berat yang kita sita di lokasi ya. Dan memang semua tindak pidana yang kita lakukan, aset recovery, aset tracing harus kita lakukan. Ya, seperti tadi, dari kemana aliran uang ini? Diperuntukkan kepada siapa? Ini tentu kita harus juga mendudukkan perkaranya secara jelas. Sehingga ada orang-orang tertentu, kita lakukan satu penggeledahan yang disinyalir bahwa mendapatkan aliran suatu dana, ya kedepannya nanti seperti apa tentu penyidik yang lebih tahu, seperti itu. Pak kita bergeser nih ke kasus tindak korupsi dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI Pak. Pak Ketut bisa diinformasikan Pak perkembangannya sejauh mana terhadap penanganan kasus ini, terutama sebelumnya Ibu Sri Mulyani ini dengan datang langsung ke Kejagung pada 18 Maret lalu. Apakah proses ini juga membantu dari pihak Kejagung untuk mengusut kasus ini Pak? Nah, saya harus bercerita dulu ya. Kasus yang ada di Kejagung itu tidak saja yang baru diserahkan oleh Bu Sri Mulyani, tapi sebelumnya kami sudah melakukan suatu proses penyidikan sampai ingkrah ya di tahun 2020 dengan kasus yang sama yang terjadi di LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Itu direkturnya udah kita lakukan suatu penindakan dan sudah menjadi narapidana sekarang ya, dengan kerugian yang cukup fantastis juga, dan itu sudah 3 perkara kita tangani. Kemudian saya jelaskan lagi bahwa satu perkara sudah masuk dalam proses penyidikan dan sudah ada kerugian perhitungan negara. Jadi kita dulu sudah menangani perkara ini. Nah kemudian tiba-tiba Bu Sri Mulyani pada hari Senin kemarin tanggal 17 datang Pak Jaksa Agung berkoordinasi membawa kasus baru ya yang nilainya 2,4 triliun dari 4 debitur yang dibawa ke tempat kami.
Dan perlu dicatat bahwa kenapa perkara ini dibawa ke kita, bahwa kita sebelumnya sudah ada kerjasama dengan Inspektorat Keuangan Kemenkyu dan termasuk juga BPKP dan Jamdatun melakukan penelitian terhadap perkara-perkara yang kurang lebih ada 24 debitur yang ada di LPII. Seperti itu Mas. Itu latar belakangnya ya. Sehingga memang mau tidak mau Bu Sri Mulyani melanjutkan ketika mereka terjadi fraud dalam 4 kredit debitur ini, maka diserahkan kepada kita nangani perkara ini seperti itu. Iya, berarti sebelumnya memang sudah ada kasus terkait dengan LPI yang ditangani oleh pihak Kejagung ya Pak. Lalu kita bicara mengenai di media massa juga beredar informasi bahwa KPK meminta Kejagung untuk menghentikan atau menyetop pengusutan dugaan kasus korupsi LPI Pak. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Kejaksaan menyikapi hal ini Pak? Maka dari itu ketika teman-teman di KPK melakukan press conference terhadap perkara yang sama, ya tentu harus saya pertanyakan karena perkara yang dibawa Bu Sri Mulyani ada 3 bat, ada 3 tahapan ya. Ini baru 1 tahap pertama, ada 1 bat pertama. Dan sedangkan yang kedua masih kita dalam proses pembelajaran. Nah ini yang mana yang dimaksud gitu loh. Nah yang sementara kita tahu juga perkara pidana umumnya ada juga di Mabes Polri ya. Dan perkara yang sedang leading di kita juga ada di penyidikan. Nah ini perlu adanya komunikasi, koordinasi yang intensif dengan pihak KPK. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih ke depannya dalam satu penanganan perkara. Ini perlu ada komunikasi. Jadi tidak komunikasi sendiri-sendiri di media. Ya, harapan saya sih KPK datang ke kita, ini yang kita akan tangani, kejaksaan akan menangani ini. Tidak bisa langsung nyetop seperti itu, nggak bisa. Karena kita kalau dibilang mana yang lebih dulu, kita lebih dulu menangani perkara yang sama yang sudah ingkrah. Apalagi satu perkara sudah leading ke penyidikan dan sudah ada kerugian negaranya. Nah ini perlu makanya komunikasi yang intensif, komunikasi yang baik sebagai sesama aparat penegak hukum. Dan kita sudah punya mekanisme yang MOU yang menyelesaikan tentang hal-hal seperti ini. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya, seperti itu. Baik, Pak kita beralih nih ke kasus yang juga menyita perhatian publik, yakni kasus korupsi pembelian emas PT Antam. Sebelumnya nih kalau Senin kemarin Pak 18 Maret, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Crazy Rich lagi nih dari Surabaya, tapi ya Budi Said dalam kasus korupsi penjualan emas PT Antam. Bagaimana Kejagung menyikapi hal ini Pak? Begini, kasus ini bukan kasus yang baru ya, karena saya lihat kasus ini ada perdatanya sampai ke Mahkamah Agung, ya, kemudian ada gugatan PKPU kepada PT Antam. Ya. Nah, Kejagung harus turun dalam rangka apa? Harus dalam rangka menyelamatkan keuangan negara, dalam rangka menyelamatkan negara di PT Antam. Masa nanti negara di PKPU dianggap bangkrut gara-gara dianggap ada utang yang tentunya menurut pandangan penegak hukum tidak benar. Sehingga kita harus melakukan satu penelitian terhadap perkara ini dan kebetulan diadukan oleh internal PT Antam ya. Kita ketemukan terjadi adanya jual beli rekayasa terhadap emas yang menimbulkan selisih kurang lebih 1.300 ton emas. Ya, dan kurang lebih kalau dihitung di kerugian negara itu 101,22 triliun. Nah ini kita harus turun. Sehingga kita melihat memang ada diskon yang direkayasa bermain dengan broker dan uang dari PT Antam yang dikeluarkan itu dibagi-bagi oleh mereka. Nah sehingga kami sudah menetapkan 2 tersangka dalam perkara ini dan memeriksa 52 orang lebih dan secara intensif, secara terus-menerus kita lakukan satu pemeriksaan. Kemungkinan akan berkembang lagi ini perkara. Nah untuk putusan pra-peradilan menurut kami apresiasi sekali putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan terhadap peradilan yang diajukan oleh terdakwa, oleh tersangka, dan memang harus itu dilakukan. Karena apa? Karena yang kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum, sesuai dengan UKUHAP dan sesuai dengan hukum acara yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seperti itu. Ya Pak Ketut, terakhir nih Pak terkait dengan Budi Said sendiri ya. Kalau tadi ada kemungkinan pengembangan kasus ini, penyidik telah memeriksa lebih dari 52 saksi dan menetapkan 2 orang tersangka. Bagaimana Pak ke depan yang mengenai kasus ini? Karena mengingat memang sepertinya cukup panjang, melibatkan banyak pihak, dan kalau saya baca dari beberapa flashback kasus ini, si Budi Said sendiri memang terkesan menggunakan orang dalam di PT Antam sendiri, sehingga terbitlah rekomendasi tersebut Pak. Bagaimana Anda ke depannya menangani kasus ini Pak di Kejagung sendiri Pak? Yang jelas kami optimis bahwa perkara ini harus sampai masuk ke tahap pengadilan. Satu ya. Yang kedua, apakah perkara ini akan berkembang terus, tentu itu adalah yang penyidik yang lebih tahu. Harapan kami semua orang yang terlibat dalam satu proses penjualan rekayasa ini dan semua orang yang mendapatkan keuntungan dari proses rekayasa ini harus diusut tuntas.
Jangan sampai ada hanya di 2 orang ini. Harapan kami perkara ini tuntas dan yang paling penting adalah bagaimana aset recovery, uang yang sudah dikeluarkan oleh negara, uang yang dirugikan oleh negara ini bisa kembali kepada negara. Itu yang paling terpenting. Baik, Pak Ketut, terima kasih untuk perbincangannya siang hari ini, Pak. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan tugas. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih semuanya, salam sehat buat kita semua.